semuanya, selamat datang kembali di bimbingan belajar bahasa Inggris online yang ke-6 untuk tingkat SMP. Nah, di hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang simple past tense. Simple past tense itu apa sih? Tapi, gak usah khawatir kalau kalian belum tahu. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa, fakta atau kejadian yang sudah terjadi hanya di masa lampau. Artinya apa? Artinya ini kejadian ini sudah terjadi, sudah berlalu. Intinya gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, contohnya itu kita bisa bilang seperti gini. Saya membaca buku itu 2 hari yang lalu. Dia makan mie soto kemarin. Tommy pergi ke Surabaya bulan lalu. Nah, kalian perhatikan, itu ada keterangan waktunya kan? Kayak yang pertama, contoh kalimat pertama itu adalah 2 hari lalu, terus kemarin, lalu bulan lalu. Nah, itu menyatakan apa? Itu menyatakan kalau kegiatannya itu sudah terjadi di masa yang lalu atau masa lampau. Nah, itu dia untuk contoh simple past tense di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita pelajari dulu nih rumus yang digunakan dalam simple past tense itu seperti apa sih? Untuk kalimat positif, kita menggunakan rumus yaitu subject. Subject itu seperti I, you, we, they, she, he, it. Lalu ditambahkan verb 2. Verb 2 itu apa? Verb 2 itu kata kerja kedua dari kata kerja pertama. Dan rumus yang lainnya yaitu subject ditambahkan dengan be, to be, tapi to be-nya dalam bentuk past, yaitu was atau were. Was itu dari is, were itu dari are. Kita lihat yuk contoh kalimatnya. You called Ryan. Called. Called itu verb 2. Nah, verb satunya itu call. Ya, call. Oke, itu untuk contoh kalimat positif simple past tense. Oke, coba kita lihat kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, rumusnya subject, did, ditambahkan not, ditambahkan bare infinitive. Atau rumusnya juga bisa subject, ditambahkan to be, was atau were, ditambahkan not. Loh, kok di situ kalau kita lihat contoh kalimatnya, you did not call Ryan. Kenapa call-nya nggak ada ed atau kenapa nggak dalam bentuk verb 2? Karena did itu sudah merepresentasikan ini simple past tense. Jadi kalau kita pakai called lagi, itu jadinya double verb to ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau mau buat kalimat negatifnya, did-nya yang dipakai untuk merepresentasikan kalimat past tense. Dan call-nya kembali ke bentuk semula yaitu verb 1. Ya, kalimat tanya. Coba kita lihat. Kalau dia punya rumus itu, did ditambahkan subject ditambahkan bare infinitive. Atau be, was atau were ditambahkan subject. Contoh kalimatnya, did you call Ryan? Nah, ini juga sama karena did-nya itu sudah menjadi verb 2 dan call-nya tidak menjadi called tapi called. Dan itu kembali ke bentuk semula atau verb 1. Oke, yang selanjutnya, ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dengan sangat baik saat kita terapkan dalam secara verbal maupun tulisan. Yang pertama itu perubahan kata kerja, dan yang kedua keterangan waktu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan kata kerja dan keterangan waktu? Yuk, kita lihat. Oke, perubahan kata kerja. Oke, yang pertama perubahan kata kerja. Di dalam past tense, kita menggunakan kata kerja yang kedua ya. Yang tadi seperti contohnya yaitu called. Kata kerja kedua bisa disebut sebagai past simple atau verb 2. Berbeda dengan simple present tense, kita menggunakan kata kerja yang pertama. Kalau simple present tense verb 1 atau kata kerja pertama, di dalam simple past tense itu, kita pakai kata kerja kedua atau verb 2. Nah ini, di bawah ini terdapat letak perbedaannya. Contohnya, kita lihat ya. Yang baris ini present tense, yang baris sini past simple. Jadi yang baris pertama verb 1 atau kata kerja pertama, yang baris kedua verb 2 atau kata kerja kedua. Contohnya, I learned menjadi I learned. Ya, ditambahkan ed. Terus, she drives, she drove. He tells, he told. You swim, you swam. Nah, ini bentuk kata kerja kedua yang memang kita perlu untuk memahami dan menghafalnya kalau kita mau buat kalimat past simple, simple past tense. Perubahan kata kerja yang kita lakukan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi,
ada kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Itu seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi kata kerja beraturan itu diubah dengan cara yang sangat mudah. Kita tinggal menambahkan D atau ed pada akhir hurufnya. Kita lihat, ini contoh kata kerja beraturan atau di dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan regular verbs. Contoh yang pertama, add, itu kalau dirubah menjadi verb to, itu karena ini kata kerja beraturan, jadi tambahkan ed aja menjadi added. Allow, allowed. Bake, baked. Book, booked. Brush, brushed. Call, called. Close, closed. Change, changed. Ini ya, ini untuk kata kerja beraturan dan masih banyak lagi kalian bisa mencari di internet atau kalian bisa lihat di kamus. Ada beberapa kamus yang memiliki regular verbs dan irregular verbs. Contohnya kita lihat, he baked a cake for me 2 weeks ago. He didn't bake a cake for me 2 weeks ago. Ini contoh kalimatnya ya. Yang selanjutnya kata kerja tidak beraturan, kebalikannya. Nah, dia ini tidak bisa ditambahkan ed, tapi dia berubah. Dan memang ini perlu hafalan juga. Contohnya arise menjadi arose, burn menjadi burned, catch menjadi caught, choose menjadi chose, cling menjadi clung, come, came, fly, flew, forbid, forbade, forget, forgot. Oke, contoh kalimatnya, the baby began cry when nobody near him. The baby didn't begin cry when nobody near him. Ingat, kalau kalimat negatif, verb 2-nya menjadi verb 1 kembali karena sudah ada didn't. Oke ya, itu untuk kata kerja. Oke, hal kedua yang perlu kita perhatikan yaitu keterangan waktu. Apa sih keterangan waktu itu? Contohnya itu kayak yang tadi sudah disebutkan di slide pertama seperti kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Yuk kita lihat, keterangan waktu itu dipakai untuk melengkapi suatu kalimat. Ada beberapa keterangan waktu dalam past tense secara umum digunakan, misalnya last year, last morning, last night, yesterday, 2 days ago, 3 weeks ago. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh keterangan waktu. Yang pertama, from July to December, yesterday, 2 weeks ago, last month, in 2010, for a long time, for 10 weeks, in a 1960s, in the last century, in the past. Jadi, kalau dalam simple past tense itu penting juga nih untuk taruh keterangan waktunya supaya orang tahu ini kapan nih udah terjadi, minggu lalu kah, kemarin kah, atau kapan. Jadi, kalian boleh menambahkan keterangan waktu di dalam kalimat simple past tense kalian. Contoh kalimatnya, I saw a movie yesterday. I didn't see a play yesterday. Last year, I traveled to Japan. Mr. John finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Jane arrived from the airport at 8 o'clock, checked into the hotel at 9 o'clock, and met the others at 10 o'clock. Jadi kita lihat nih contohnya. Ini ada verb to-nya ini saw. Dari verb pertama see, kemudian yesterday, keterangan waktu, terus ada didn't see. Jadi ini dari did ini berasal dari do, ya. Do itu verb 1, did verb 2. Terus play yesterday berarti keterangan waktu kemarin. Terus ini keterangan waktunya last year, tahun lalu. Traveled itu berpergian. Dan ini kalau verb pertamanya itu travel tanpa ed, ini regular verb. Terus yang ketiga ada finish, walk, dan found. Nah, ini verb 2-nya. Dan ini regular, ini irregular, right? Dan ini arrive, ini verb 2, take verb 2, met verb 2. Jadi ini ada keterangan waktunya, ada jam-jamnya nih. Nah, itu ya untuk contoh kalimatnya. Next, practice. Nah, sekarang giliran kalian, ini Miss taruh bentuk verb 1-nya, lalu kalian tentukan nih verb 2-nya apa yang udah ditebelin dan digaris miringin. Ini ya, kata-kata ini yang udah ditebalkan, kalian tentukan verb 2-nya. Jadi ini semua tuh verb 1-nya. Kalian tentukan verb 2-nya. Itu untuk latihannya. Contoh yang pertama, Mr. John finished work, walked to the beach, and find a nice place. Finish berarti verb 2-nya finished. Walk, walked. Tambah ed. Ini regular. Ini yang irregular. Jadi find menjadi found. Dan seterusnya sampai selesai ya. Wah,
Oke, itu dia untuk hari ini, untuk materi kita di pertemuan yang ke-6 ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajar, tetap giat dan tekun untuk belajar bahasa Inggris. Dan semoga ini berguna untuk kalian ke depannya. Dan juga sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di virtual meet